Kita mencari rezeki itu kan tidak cuma sekedar untuk cari makan saja, tapi juga mencari barokahnya, mencari ridhonya Allah. Kita menjaga keamanan dan kepercayaan dari masyarakat, insya Allah usaha kita ini harapannya tetap bisa berlangsung selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sia Mungkasi. Saya sebagai pemilik Depo Daging dan Swalayan Sari Eco. Alamatnya di Jalan Wijaya Kusuma nomor 1B dan C, Condong Catur atau Utara Pasar Condong Catur. Saya mau bikin usaha Depo Daging ini awalnya dari saya lulus kuliah itu karena terinspirasi dari keluarga, pikiran keluarga itu ada yang jual daging, cuma konsepnya karena masih tradisional. Terus kemudian saya ingin cara pemasarannya lebih rapi, lebih luas. Itu saya terus ingin buka Depo Daging ini. Terus kemudian dengan terinspirasi itu saya mencoba mencari tempat yang sesuai dengan harapan saya. Lah kebetulan di sini dibuka pasar baru. Terus kemudian saya cari lokasi untuk buka usahanya dan kebetulan di sini baru mulai dibangun untuk sebenarnya untuk usaha pribadi, tapi kemudian karena saya minta akhirnya yang punya pemiliknya mengizinkan untuk saya kontrak. Awal-awal 1992 itu saya mulai buka usaha, mulai buka depot itu dengan sistem kontrak tempat. Nah, terus kemudian awalnya juga kita mulai dari ambil daging ke tempat saudara, terus kita jualannya juga mulai dari nol, dari jumlah berat daging yang sedikit. Dari awal prinsip saya, dari awal itu kita jualan usaha ini adalah dengan prinsip membangun kepercayaan. Jadi awalnya saya kontrak tempat itu ukuran 3x3 itu, terus kemudian dari kontrak ini sebenarnya proses usaha saya itu di tahun pertama itu sebenarnya masih istilahnya masih nombok, belum memperoleh keuntungan, jadi belum balik modal. Nah, dari tahun pertama belum balik modal, akhirnya tahun kedua saya mulai harus memutar otak bagaimana saya bisa usaha, kemudian mengembangkan usaha saya. Itu akhirnya saya ambil pinjaman di sebuah bank. Kebetulan dengan pinjaman bank itu kemudian saya tertantang bagaimana saya nanti bisa mengangsur pinjaman saya ini kalau saya usahanya tidak meningkat. Terus kemudian akhirnya saya harus bisa mengembangkan usaha ini setidak-tidaknya meningkatkan pemasaran. Nah, dengan tantangan seperti itu otomatis saya harus menembus tempat-tempat yang bisa saya suplai untuk ambil daging tempat saya. Jadi potongan sapi itu nanti sesuai dengan satu kebutuhan kita. Yang pertama, yang kedua bentuk sapinya. Bentuk sapinya otomatis yang tidak berlemak banyak, yang tidak tua sekali, tidak muda sekali. Jadi sapi yang kita potong itu sapi pilihan. Jadi tidak asal sembarang sapi. Tujuannya kita mencari daging yang satu kualitasnya bagus. Yang pertama itu, yang kedua juga bisa memberikan produk daging yang kita jual itu sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Jadi kalau untuk proses pemotongan ini kita memang satu dari mulai sapi yang kita pilih memang yang bagus, yang baik. Pertama itu, yang kedua tukang jagalnya, tukang potongnya itu setidak-tidaknya
satu amanah, yang pertama, yang kedua juga terampil. Artinya terampil itu dia proses pemotongan itu dia tidak asal motong saja, tapi tahu cara pemotongan terbaik. Pertama itu, yang ketiga juga kebersihan. Nah itu, jadi tingkat kebersihannya juga tetap dijaga biar kualitas daging juga tetap terjaga. Kalau proses pemotongannya salah, itu nanti juga akan berpengaruh dari kualitas daging. Misalnya satu, tingkat keempukannya kurang, satu. Yang kedua, kadar air di daging ini juga nanti kalau proses pemotongannya salah itu juga berpengaruh juga. Terus kemudian daya tahan simpan daging, nah, ini juga nanti juga beda. Nah itu. Jadi kalau dilihat dari posisi anatomi daging, memang kalau yang paling bagus itu di khas dalam atau tenderloin, itu karena posisi dagingnya di dalam perut, kan tidak digunakan untuk aktivitas yang berat, maka daging itu empuk sekali. Satu, yang kedua memang rasanya lebih juicy. Cuma ini barangnya posisi khas dalam ini dagingnya tidak banyak karena posisinya di dalam perut. Jadi cuma 2 lonjor, 1 pasang itu, makanya satu sapi itu paling banyak. Kalau posisi sapinya besar itu ya bisa 5 kilo, tapi kalau sapinya kecil kan paling 3 kilo aja nggak nyampe. Nah ini otomatis harganya lebih mahal. Kenapa kita mengedepankan kehalalannya? Karena kita mencari rezeki itu kan tidak cuma sekedar untuk cari makan saja, tapi juga mencari barokahnya, mencari ridhonya Allah. Otomatis kalau kita mencari barokahnya, mencari ridhonya Allah, kita juga satu, sarannya ya harus halal. Yang kedua juga keamanan pangannya. Ini salah satunya juga amanah dari masyarakat, ya otomatis harus kita jaga. Untuk salah satunya kita cari barokahnya, kita cari kelangsungan usaha kita, karena dengan kita menjaga keamanan dan kepercayaan dari masyarakat, insya Allah usaha kita ini harapannya tetap bisa berlangsung selamanya. Saya dari Segoroyoso ke sini itu naik sepeda, ya. Jadi kebetulan saat itu saya baru dapat alangan, kendaraan saya rusak, padahal itu kendaraan satu-satunya. Nah akhirnya untuk nempuh ke sini ya salah satunya naik sepeda. Untuk angkutan umum juga belum ada. Nah akhirnya saya naik sepeda dari rumah ke sini, ya kurang lebihnya kalau perjalanannya kurang lebihnya 1 jam. Kebetulan saat itu saya jualannya sama keponakan saya, jadi kita berdua naik sepeda. Saya bawa daging, adik saya juga bawa daging, jadi bareng-bareng naik sepeda ke sini. Nama itu. Yang kedua juga kenangan sekali. Jadi waktu itu karena kendaraan kita baru sepeda motor, jadi kalau bawa daging itu kalau pakai sepeda motor kan kalau goncengan tidak bisa. Nah kebetulan sepeda motornya yang dipakai untuk kesini ini cuma 1. Kalau mau bawa daging, nah, otomatis harus ada tempat yang buat bawa daging. Akhirnya kita pakai keronjot, tahu keronjot, keranjang yang bentuknya kanan kiri. Nah ini. Jadi suami saya naik di depan, saya gonceng di belakang, dagingnya ditaruh di keronjot. Nah itu. Jadi kenangan-kenangan yang seperti itu istilahnya akan membekas di hati saya gitu. Yang jelas satu, kita jual daging itu sapi pilihan, daging pilihan. Jadi otomatis kualitas daging terjaga. Pertama itu, yang kedua juga kita menjaga keamanan pangan tadi, dari kehalalannya, dari kebersihannya, tingkat kebersihan baik itu dari kotoran yang menimbulkan efek penyakit atau efek yang menimbulkan kontaminasi di daging. Nah itu kita jaga. Tingkat kualitas daging ini karena
Kebetulan di tempat usaha kita ini, di toko daging kita ini adalah salah satunya toko daging di Yogyakarta yang sudah punya sertifikasi NKV, nomor kontrol veteriner. Jadi otomatis alat tempat usaha kita ini sudah disesuaikan dengan standar dari Dinas Pertanian. Selama saya menjalani usaha, intinya setiap orang usaha cari duit itu intinya di dalam hati kita ditanamkan memang kalau kita cari usaha itu untuk ibadah. Nah, kalau kita prinsipnya memang kita ibadah itu satu, insya Allah amanah. Pertama, yang kedua dengan prinsip ibadah itu tadi kita tidak cuma sekedar mencari duit saja, tapi kita bisa setidak-tidaknya bisa memberikan manfaat banyak pada orang lain. Kalaupun misalnya ada tantangan, itu adalah satu tantangan kemampuan kita. Bagaimana kita untuk selalu survive dalam usaha, bagaimana kita bisa mencari solusi setiap kendala. Kuncinya ya satu itu tadi, jujur, kerja keras, ulet, inovatif, kreatif, dan dinamis ya. Ya, monggo Bapak Ibu semuanya yang butuh daging, yang mau cari daging, baik itu daging segar, semua ada di depot kami, di depot daging Sari Eco, atau di swalayan kami, di swalayan Sari Eco. Tempatnya di utara Pasar Condong Catur, Depok, Sleman. Terima kasih Punca Media, mari berwirausaha, ciptakan peluang usahamu sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.